Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Hukum Islam. Dalam video ini kami akan membahas makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Hukum Islam pada masa Hindia Belanda. Saya Fitra Nanda dan bersama saya ada Hairul Nawar, Indi Septi Ramadhani, Hasrina. Kami akan membagi penjelasan menjadi 4 bagian: latar belakang, pembahasan utama, bentuk legislasi, dan kebijakan hukum. Selamat menyaksikan. hukum Islam sudah hidup dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Belanda menjajah, sejak abad ke-13 Masehi. Hukum ini diterapkan di kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, hingga Goa dan Ternate. Jadi ketika Belanda masuk melalui VOC, mereka sempat membiarkan hukum Islam berjalan karena tidak mengganggu kepentingannya mereka. Jadi dalam makalah ini kami membahas 3 hal utama. Pertama, bagaimana sejarah hukum Islam di masa Hindia Belanda, lalu bentuk legislasi hukum pada saat ini, dan ketiga, kebijakan Belanda terhadap hukum Islam. Sebelum penjajahan Belanda, hukum Islam dijalankan oleh kerajaan-kerajaan Islam dan ulama-ulama dan berperan sebagai penghulu. Saat VOC berkuasa, mereka mengakui hukum Islam seperti dalam Statuta Batavia 1642. Pada masa berikutnya, muncul teori Receptie, yaitu hukum Islam yang berlaku jika diakui oleh hukum adat. Hal ini membatasi keberlakuan hukum Islam dan menunjukkan dominasi hukum kolonial. Belanda menerapkan hukum secara dualistik. Untuk orang Eropa berlaku hukum Eropa, untuk pribumi berlaku hukum Islam dan adat. Rat agama dibentuk di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah nikah, talak, waris, dan sebagainya. Namun hukum Islam dibatasi, misalnya tidak boleh berlaku dalam hukum pidana. Penghulu dijadikan pegawai pemerintah dan dikontrol ketat. Hukum Islam di Indonesia telah eksis jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda. Saat VOC mulai menjajah, mereka sempat membiarkan hukum Islam tetap berjalan karena tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial. Namun, seiring waktu, pemerintah kolonial mulai membatasi keberlakuan hukum Islam melalui teori resepti dan kebijakan legislasi seperti Staatsblad dan pembentukan Rat Agama. Politik hukum dualisme juga mempertegas perbedaan perlakuan antara penduduk Eropa dan pribumi. Meskipun demikian, hukum Islam tetap bertahan karena sudah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Muslim Indonesia, terutama dalam bidang keluarga, waris, dan pernikahan. Peran ulama dan lembaga keagamaan juga sangat besar dalam menjaga eksistensinya di tengah tekanan kolonial. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa hukum Islam mengalami perjalanan panjang. Meski sempat dibatasi oleh penjajahan Belanda, hukum Islam tetap hidup dalam masyarakat karena peran ulama dan masyarakat Muslim yang kuat memegang ajaran agama. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah hukum Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.